Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati pada pagi hari ini. Kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu di saat kami istirahat semalam. Kami juga berterima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Engkau satukan kami kembali pada pagi hari ini, karena Engkau ingin memberi kekuatan kepada kami semua yang hadir saat ini. Bapa, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Saat ini kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih. Kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini, supaya semua ucapan dan perbuatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu dan mencerminkan kemuliaan-Mu. Bapa, saat ini dengan penuh kerendahan hati, turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Urapilah kami semua para pelayan-Mu ya Bapa. Pakailah kami pelayan-Mu dengan sebebas-bebasnya. Ini kami Bapa, kami mau serahkan diri kami untuk Kau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami benar-benar bisa memuji nama-Mu dan mendengarkan suara-Mu, supaya benar-benar bisa berfokus hanya kepadamu saja. Dan hapuskanlah semua penghalang yang ada di hadapan kami, dan kuduskanlah kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji syukur pada hari ini, pagi ini kita semua boleh menikmati hari yang baru. Seperti pada Yeremia 29 ayat 11 hingga 14. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bila pagi ini kita bangun dengan rasa khawatir, ada rasa kesesakan yang timbul karena kita mengalami suatu problema dalam hidup kita. Kita bawa semuanya itu ke bawah kaki Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Karena seperti sabdanya, bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan akan memberikan rahmat-Nya kepada kita, supaya kita bisa terus melangkah. Mari Bapak Ibu, dengan penuh harapan dan penuh rasa syukur, kita panjatkan puji-pujian ini sebagai rasa syukur dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau amat baik, teramat baik bagiku. Engkau selalu memberikan rahmat kebaikan pada kami ya Bapa. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian. Segala hal yang kami alami setiap harinya, itu tidak lepas dari pandangan-Mu ya Tuhan. Tidak lepas dari pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami harus melangkah dalam kegelapan, walaupun kami harus melangkah dalam kesesakan ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau, Allah kami, tak pernah membiarkan kami sendirian ya Bapa. Kami yakin dan percaya, seperti pada Mazmur, bahwa tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku, karena kami percaya bahwa pemeliharaanmu tak pernah lepas dari kami ya Bapa. Roh Kudusmu tak pernah lepas dari kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin terus menghidupi roh yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Itu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh menuntun kami untuk terus melangkah mengikuti jalan-Mu ya Bapa. Kami ingin terus menghidupkan roh itu dengan melakukan penyembahan-penyembahan kepadamu ya Bapa. Kami tahu bahwa kami terus melangkah dengan penuh harapan dan iman. Mari Bapak Ibu terkasih, kita sampaikan pujian penyembahan ini sebagai rasa syukur dan pengharapan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Karena roh Allah yang hidup dalam diri kita akan terus menuntun,
langkah hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ulangi lagu ini dengan rasa penuh syukur dan pengharapan kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yang kami
Terima kasih ya Mari kita hening, kita dengar suaranya. Bapa, ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu mengerti kami. Engkau adalah Bapa yang maha baik. Pagi ini Bapa, kami sudah merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan urapan-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu untuk kami di tempat kami masing-masing. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami selalu rindu untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Kami selalu mau Engkau berbicara kepada kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang Kau sayangi, Laura. Singkapkanlah segala misteri kerajaan-Mu ya Bapa. Singkirkanlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami, agar kami dapat mendengar jelas suara-Mu dan mengerti apa mau-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13 dan ayat 18 sampai 19. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, ini aku hamba-Mu, anak-Mu yang tiada artinya, Laura. Biarlah Bapa saat ini Kau sembunyikan aku di belakang salib
kasih Putramu Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami, agar aku pantas, aku dapat menyuarakan suaramu, dan kami yang hadir boleh mengerti apa yang hendak kau sampaikan kepada kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Mazmur 51 ini adalah Mazmur yang diserukan oleh Daud ketika Nabi Nathan datang menghampirinya. Setelah ia menghampiri Batsheba. Sekilas tentang Daud, dia mengingini Batsheba, istri Uria, karena dia melihat istri Uria itu sedang mandi saat itu. Dan dia mengambil istri Uria itu sebagai istrinya, dan dia mengadakan strategi agar Uria dapat terbunuh di medan perang. Allah sangat murka kepadanya, tetapi Daud menyadari kesalahannya. Dia berlutut di hadapan Allah dan dia mengakui segala dosa-dosanya. Kita dapat lihat dalam Mazmur ini, dia mengaku dosanya dengan penuh kerendahan hati. Dia memohon ampun kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang tidak pernah memandang dosa-dosa kita. Walaupun seberapa besar kita pernah berbuat dosa, tapi ketika kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, kita memohon ampun kepadanya, percayalah bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Terutama dalam masa Prapaskah ini. Saya merenungkan bacaan ini, saya mengambil Mazmur, karena kita tahu dalam menjalankan 5 senjata ini, salah satu senjata kita juga adalah pengakuan dosa, di mana dalam pengakuan dosa kita mau memohon ampun kepada Tuhan, kita mau bertobat. Dalam firman-Nya di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kata kuncinya adalah ia sabar terhadap kita semua. Dan ia menghendaki agar tidak ada orang yang binasa, tetapi supaya kita semua yang di sini, kita mau berbalik dan bertobat. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita tahu bahwa tidak jarang kita lalai, kita penuh dengan kedagingan, kita berdosa. Setiap hari kita mau datang kepada Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa bertobat, dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita. Ketika kita sudah menghadapnya, kita tidak bisa lagi mengaku dosa kita. Maka pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya selama kita masih hidup di dunia ini. Mungkin kadang kita merasa kita ini adalah manusia yang tidak layak di hadapan Allah. Manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kita mau percaya, jangan pernah menganggap diri kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita diciptakan sebagai manusia yang berharga di matanya. Seperti dalam firman-Nya, dalam Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita sudah diberikan Tuhan hati yang baru. Kita semua yang mengikuti komunitas pemurnian hati ini, kita mau meninggalkan manusia lama kita. Seperti firman Tuhan juga dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak memperhitungkan betapa kita sudah berbuat dosa, mungkin kita merasa tidak layak, tetapi Ia sendiri telah
mengaruniakan anaknya tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita semua adalah manusia yang layak di hadapannya. Kita semua adalah manusia yang berharga di matanya. Dalam ayat ke-19 tadi dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Maka sahabatku yang terkasih, mungkin saat ini, pagi hari ini, ada di antara kita yang masih merasa, aku tidak layak Tuhan di hadapan Engkau. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang aku perbuat di dunia ini. Sama seperti saya juga masih jatuh dan bangun. Ketika saya mengaku dosa Sabtu lalu di depan Romo, saya merasa betapa saya merasa kelegaan yang sangat amat. Di situ Romo mengatakan, mengakulah dosamu, katakanlah semua dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita mau membawa diri kita dengan penuh kerendahan hati, kita mau mengakui dosa kita, terutama dalam masa Prapaskah ini. Mari kita mempersiapkan hati kita mau betul-betul untuk membawa diri kita di hadapannya, bertobat dan mengakui segala kesalahan kita. Tuhan tidak akan memandang seberapa besar dosa kita, tetapi Dia memanggil kita, anaknya yang Dia kasihi. Satu persatu Dia panggil kita. Betapa Tuhan memulihkan keadaan saya, keluarga saya. Walaupun banyak dosa saya, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan saya. Tetapi begitu kita mau datang kepadanya memohon ampun, maka Tuhan yang akan memeluk kita satu persatu, Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Saya akan tutup dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Betapa Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita mau percaya, dengan kerendahan hati kita mau datang kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan tidak melihat seberapa penting persembahan itu, tidak penting bagi Dia. Yang penting adalah kita mau membawa hati kita bawa kepadanya, dan Dia sendiri yang akan datang kepada kita. Dengan segala kelemahan kita persiapkan diri kita dalam masa Prapaskah ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman semua, kita satukan hati kita dalam doa kita. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh diperkenankan oleh Engkau untuk mengikuti saat teduh pada pagi ini Tuhan. Karena kami tahu bukan secara kebetulan kami bisa mengikutinya. Kau sudah memberikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Kau sudah memberikan kami pengajaran kepada kami. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami orang berdosa. Tapi Engkau tidak pernah pandang hina ya Tuhan. Terima kasih tuh firman-Mu lewat anak-Mu yang Kau kasih Laura Tuhan.
Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kau tidak pandang kami, Tuhan, siapapun kami, Tuhan, di masa lalu kami, Tuhan. Tapi Engkau melihat kami sekarang ini, ya Bapa. Untuk kami mau bersatu, untuk kami mau mencari Engkau, untuk kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang tak terhingga bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau mau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah dalam masa prapaskah ini Tuhan, kami lebih lagi mau mengasihi-Mu. Kami lebih lagi mau mencari-Mu. Kami lebih lagi mau mencintai-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga masa prapaskah ini kami bisa lewati Tuhan. Sehari demi sehari sampai pada saatnya nanti Tuhan. Memperingati hari kematian-Mu dan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Tuhan bimbing kami. Karena tanpa-Mu Tuhan, tanpa Roh Kudus yang membimbing kami tak mampu berjalan Tuhan. Kami bisa memandang Engkau dan fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk komunitas ini Tuhan. Yang Kau boleh berikan kepada kami. Sehingga kami boleh sama-sama sehati, bersatu hati Tuhan. Dalam mengasihi-Mu Tuhan. Berjalan kepadamu Tuhan. Mendekat kepadamu Tuhan. Banyak menangkan jiwa terutama keluarga kami ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami juga bersyukur untuk kami boleh dipimpin, dibimbing oleh Paulus dan Vila ya Tuhan. Pembimbing kami yang setia dan percaya kepadamu. Pembimbing kami yang selalu mengasihi Engkau Tuhan. Pembimbing kami yang selalu mencari Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Dan pembimbing kami yang begitu tulus Tuhan untuk mengasihi kami sebagai domba-dombanya. Bapa yang baik Tuhan, Bapa yang maha pengasih Tuhan. Berkati Tuhan Paulus dan Vila. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Kau yang mengerti Tuhan segala kebutuhan mereka. Kau yang maha tahu hati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan mereka dan perjalanan mereka Tuhan. Dalam mencari Engkau, membimbing kami ini Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Biarlah kami juga Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu di sini Tuhan. Berikan kami kesehatian Tuhan. Sehingga kami juga boleh sungguh-sungguh Tuhan. Boleh selalu mencari dan mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Berkati kami semua yang ikut Zoom pada pagi ini Tuhan. Berikan kami kembali kekuatan masing-masing setiap hati kami masing-masing di sini Tuhan. Untuk kami boleh rindu selalu untuk dekat mencari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan, acara saat teduh pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada hari ini boleh berjalan bersama-Mu. Bimbinglah kami dan terus teguhkan hati kami, untuk selalu fokus dan memandang Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah doa kami ini kami sampaikan kepadamu Bapa. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Tapi kami minta dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita satukan hati kita dengan doa untuk komunitas, pemulihan hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas, pemulihan hati dan peserta saat teduh pada pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama.
1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.